Operasi senjata biologis Orange mengacu pada program penggunaan campuran herbisida berbahaya yang dikenal sebagai Agent Orange oleh militer Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Tujuan program ini adalah untuk merusak vegetasi di Vietnam Selatan sebagai bagian dari upaya perang. Operasi Range Hand adalah bagian dari program senjata biologis Orange yang melibatkan penyemprotan herbisida, termasuk Agent Orange, di wilayah Vietnam Selatan. Pilot dan kru yang terlibat dalam operasi Range Hand menjalankan misi penyemprotan dari pesawat udara untuk menghancurkan vegetasi yang bisa digunakan oleh musuh sebagai tempat berlindung. Nama kode Operasi Hades mungkin merujuk pada dampak mengerikan dan merusak yang diakibatkan oleh penggunaan Agent Orange. Dalam video ini, kita akan membahas lebih detail lagi tentang operasi yang sangat merugikan ini. Agen penyebab. Agent Orange adalah campuran herbisida yang mengandung senyawa kimia berbahaya termasuk dioksin, yang memiliki dampak negatif kuat pada kesehatan manusia dan lingkungan. Agent Orange terdiri dari senyawa kimia 2,4,5-T dan 2,4-D yang digunakan oleh militer Amerika Serikat dalam penyemprotan udara di Vietnam Selatan saat Perang Vietnam. Dioksin, senyawa beracun yang dihasilkan sebagai produk samping dari 2,4,5-T, merupakan komponen berbahaya dalam Agent Orange. Dioksin memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Paparan jangka panjang terhadap dioksin dapat meningkatkan resiko kanker, mengganggu sistem reproduksi, mempengaruhi sistem hormonal, melemahkan kekebalan tubuh dan bahkan mengganggu perkembangan anak serta mencemari lingkungan dengan resiko ekologis yang signifikan. Terutama dalam konteks penggunaan Agent Orange selama Perang Vietnam, dampak jangka panjang dari dioksin telah menciptakan masalah serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem yang masih berlangsung hingga sekarang. Tujuan utama. Penggunaan senjata kimia Orange atau Agent Orange bertujuan untuk merusak tanaman dan hutan yang digunakan oleh gerilyawan Vietnam Utara sebagai tempat persembunyian dan dukungan selama Perang Vietnam. Ini merupakan strategi militer untuk menghambat gerak dan pendeteksian musuh. Gerilyawan Vietnam Utara Viet Cong mengandalkan hutan dan vegetasi sebagai perlindungan dari serangan udara dan lokasi persembunyian. Penggunaan Agent Orange bertujuan mengurangi perlindungan alami ini serta membatasi wilayah operasi mereka. Paparan lingkungan. Penggunaan Agent Orange dalam Perang Vietnam menyebabkan dampak serius pada lingkungan dengan mencemari tanah, air, dan tumbuhan karena dioksin yang terkandung dalam campuran ini. Agent Orange dirancang untuk merusak tumbuhan termasuk hutan dan vegetasi penting yang berakibat pada penebangan besar pohon dan penghancuran habitat alami. Ini mengganggu ekosistem dan mengurangi keragaman hayati. Penghancuran habitat vegetasi dan hutan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies tanaman dan hewan, serta mengganggu siklus nutrien dan keseimbangan ekosistem. Dioksin yang mencemari tanah dan air juga dapat masuk ke rantai makanan, berdampak pada organisme hidup dan mengancam kualitas air. Meskipun upaya pemulihan telah dilakukan, dampak lingkungan dari Agent Orange masih terasa dan telah meningkatkan kesadaran akan perlunya menjaga dan memulihkan ekosistem. Luas penyemprotan. Selama Perang Vietnam, militer Amerika Serikat melakukan penyemprotan besar Agent Orange di wilayah Vietnam Selatan, meliputi lebih dari 4,5 juta hektar lahan. Penyemprotan Agent Orange dilakukan menggunakan pesawat khusus dengan tangki berisi campuran herbisida termasuk Agent Orange dari udara untuk mencakup area yang luas dengan cepat. Kelainan kelahiran. Paparan Agent Orange selama Perang Vietnam telah dikaitkan dengan peningkatan jumlah dan keparahan kelainan bawaan pada anak-anak yang lahir dari keluarga Vietnam yang terpapar. Kelainan bawaan adalah kondisi medis yang hadir sejak lahir atau segera setelah kelahiran. Paparan dioksin dalam Agent Orange selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan janin yang menyebabkan kelainan pada bayi yang lahir. Beberapa kelainan bawaan yang terkait dengan paparan Agent Orange meliputi spina bifida, enancephaly, kelainan jantung, kelainan saluran kemih, dan keterlambatan perkembangan. Selain dampak langsung pada generasi saat Perang Vietnam, ada keprihatinan tentang dampak jangka panjang pada generasi berikutnya akibat paparan Agent Orange. Efek dioksin mungkin dapat diturunkan dan mempengaruhi kesehatan anak cucu dari yang terpapar. Dampak kelainan bawaan ini menekankan perlunya perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dalam konflik bersenjata, serta kesulitan yang dihadapi oleh generasi yang terpengaruh dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Keterlibatan pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat mendukung penggunaan senjata biologis Orange seperti Agent Orange selama Perang Vietnam untuk melemahkan infrastruktur dan dukungan masyarakat bagi gerilyawan Vietnam Utara atau Viet Cong dalam pertempuran melawan Amerika Serikat dan pemerintahan Vietnam Selatan. Penggunaan Agent Orange adalah bagian dari strategi perang gerilya yang lebih besar
di mana pasukan Amerika Serikat berusaha mengganggu gerakan taktis dan dukungan masyarakat lawan di wilayah konflik. Banyak dokumen resmi Amerika Serikat merinci rencana dan tujuan penggunaan Agent Orange selama Perang Vietnam, termasuk keputusan resmi, pemerintah eksekutif, dan memo internal. Pemimpin pemerintah AS memberikan persetujuan dan otorisasi untuk program ini, menunjukkan bahwa penggunaan Agent Orange direncanakan dan didukung secara resmi. Pasukan militer yang terlibat dalam operasi seperti Operasi Range Hand mencatat dan melaporkan pelaksanaan penyemprotan Agent Orange. Dan ada juga banyak dokumen sejarah dan catatan saksi mata yang memberikan bukti tambahan tentang peran pemerintah dalam penggunaan senjata ini. Perjuangan kesehatan jangka panjang. Upaya untuk mendapatkan kompensasi dan perawatan medis terkait dampak jangka panjang Agent Orange masih berlanjut. Veteran Amerika Serikat dan warga Vietnam yang terpapar Agent Orange menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai dan kompensasi yang adil. Banyak veteran AS yang terlibat dalam penyemprotan Agent Orange mengalami penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan neurologis. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memberikan perawatan dan kompensasi, identifikasi hubungan antara penyakit-penyakit ini dengan paparan Agent Orange masih menjadi tantangan. Warga Vietnam yang terpapar Agent Orange dan generasi berikutnya juga menghadapi dampak kesehatan jangka panjang, termasuk resiko kanker yang lebih tinggi dan kelainan bawaan pada anak-anak. Kendala sumber daya dan biaya dapat menghalangi akses mereka terhadap perawatan medis yang diperlukan. Upaya untuk perawatan dan kompensasi terus dilakukan, mencerminkan kompleksitas dan dampak jangka panjang penggunaan senjata kimia dan biologis dalam konflik bersenjata. Bantuan kemanusiaan. Berbagai organisasi kemanusiaan berusaha memberikan perawatan dan dukungan kepada korban dampak Agent Orange, termasuk veteran dan warga Vietnam untuk membantu mereka yang terkena dampak serius dari paparan tersebut. Banyak organisasi non-pemerintah di Amerika Serikat dan Vietnam telah bekerja untuk memberikan perawatan medis dan dukungan psikososial kepada korban Agent Orange. Mereka berfokus pada akses layanan medis dan dukungan emosional bagi individu yang terkena dampak. Selain itu, beberapa NGO juga melakukan riset dan pengumpulan data untuk memahami lebih lanjut tentang dampak jangka panjang dari Agent Orange.